Dengan penampilan yang seperti itu menampakkan keasliannya, akan tetapi ketika menghadiri sholawat, membacakan sholawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan semangat, sekalipun diguyur hujan, bengi-bengi atis pisang, masya Allah. Insya Allah dengan semangat bersolawat sebagai wujud ta'zim kita, wujud mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya buat tadi mas-mas dan mbak-mbak, mudah-mudahan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapatkan hidayahnya, sehingga mungkin untuk saat ini kalian semua adalah subhanul yawm, walakin insya Allah kalian semua kelak akan menjadi rijalul ghad. Antum al-an subhanul yawm wa rijalul ghad. Jadi kalian semua mungkin sekarang tampak dengan tingkah laku wajarnya anak muda, dengan kenakalannya, dengan tingkah laku yang kadang sedikit norak, gitu betul. Tapi saya yakin, apalagi dengan doa para alim, para habaib, fa insyaallah kalian semua anak remaja-remaja, khususnya remaja dan remaji desa apa nih Kauman ya, Kecamatan Comal, fa insyaallah akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya di sini niki nyuwun sewu ya. Sebenarnya saya berdiri di sini dari rumah berangkat ke sini, nggak tahu akan diberi tanggung jawab untuk memberi mau'idhah hasanah untuk Bapak Ibu sekalian, karena beliau Bapak Tohari pada awalnya mau mengambil kiai dari nggak tahu siapa tadi kiainya, saya lupa, berhubung kiainya berhalangan hadir, akhirnya kata istilah tidak ada rotan oyot pun jadi kiai sing asli ora teko, sing kiai KB rolas wis alhamdulillah, sing penting bisa gelem ngadeg nggih. Para bapak ibu ingkang mulya, di sini saya akan bercerita sedikit sebagai permulaan atau mukadimah daripada ceramah saya pada malam hari ini, yaitu dulu kala ada seorang sahabat yang bernama Amir. Beliau itu dari kecil sudah dikasih kekurangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan matanya yang buta. Jadi piyambake itu picek awit alit, picek awit alit, boten nadingan. Akan tetapi sekalipun beliau punya kekurangan, matanya tidak bisa melihat, matanya tidak sempurna seperti halnya pada umumnya manusia, akan tetapi tidak mengurangi semangat dan himmah beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu ketika beliau menghadiri suatu majelis ta'lim. Di dalam pengajian tersebut sang kiai menceritakan tentang hadis Nabi, di mana dalam hadis tersebut ketika kita mendengar suara azan, maka hendaknya sholat kita itu di tempat di mana di situ adanya suara azan. Jelas apa buatan ini bapak-bapak, ibu-ibu? Jelas nggih? Jadi nalikane krungu suara azan, sholate kengken teng panggenan di mana di situ hadirnya suara azan. Tegese sholate teng pundi? Nek boten teng masjid nggih teng musala. Karena memang pada dasarnya azan itu biasanya semua wonten nggih teng masjid utawa teng musala. Setelah mendengar hadis yang singkat tersebut, beliau Mbah Amir, karena niki ambek sampun sepuh, usia sekitar 80 tahunan, akan tetapi semangat dalam ibadahnya masya Allah tiada tandingannya. Setelah mendengar hadis yang singkat tersebut, keesokan harinya
Beliau tidak pernah melaksanakan sholat kecuali di masjid. Padahal Masya Allah, jarak antar rumah beliau dengan masjid itu sangat jauh sekali. Tidak cukup ditempuh dengan perjalanan 1 menit, 2 menit, bahkan sampai berjam-jam. Ini Mbah Amir. Jadi setiap mangkat sholat, setiap datang waktu sholat, beliau selalu sholatnya berjamaah di masjid. Sekalipun masjidnya jauh, dengan kondisi kekurangan fisiknya, matanya tidak bisa melihat. Terus gal gitu nih ngaten niku. Akhirnya pada suatu ketika di tengah perjalanan, karena beliau buta, matanya tidak bisa melihat, ora sadar ternyata mengarepe ono kayu blangkrang terus kesandung Bu. Kesandung. Barang wis dawah piyambake, ketika dawah dilalah sirai nampani watu gede sampai sirai coblong. Atau coblong mboten? Coblong niku napa ya? Sirai benjut wis tak ya. Sampai koprot ketika pasangan. Akan tetapi sekalipun beliau luka karena jatuhnya, tidak menyurutkan semangat beliau untuk berangkat menuju masjid. Tetap beliau melanjutkan perjalanan menuju masjid. Sampai pada akhirnya beliau sampai di masjid, teman-temannya, sahabat-sahabatnya pada heran. Mbah, sampai ya Allah, sirai sampai benjut kados ngaten kok isih mangkat ring masjid bae kok bali. Sampai iki wis tuwa, omahe ado, salat nang omah pun ora apa-apa. Ora. Aku tetep senajan apa maneh kok sirai benjut, tekan mati tetap tidak menyurutkan semangat saya untuk sholat berjamaah di masjid. Niku Mbah Amir. Ngenjane ketika datang waktu sholat, tanpa disadari, orang tahu-tahu ketika beliau baru melangkah keluar dari rumahnya, di depan pintu, tanpa disadari ada tangan kecil yang menggenggam lengannya. Oh, tangan ciliknya, kalau tangannya piyambak, kaget piyambak, iki sapa iki? Wis Mbah, jenengan badhe salat jamaah napa Mbah? Kaget sih Mbah, kok ono suara bocah cilik. Iya lho, aku arep ning masjid arep salat jamaah. Ya wis Mbah, milu nyong Mbah, tak tuntun aku Mbah. Ya wis monggo. Akhirnya dituntun. Biasanya di umai simbae sampai tekan masjid untuk waktu berjam-jam itu orang sampai 1 jam 5 menit wis tekan, bus langsung tekan. Super enak. Kaget sih Mbah. Dari lari wahu, Mbah niki munduki Mbah monggo jenengan nek badhe mlebu masjid badhe salat berjamaah. Lho, apa tekan lho? Nggih sampun dugi. Ari sing mlebu masjid. Bocah mbuh merah niki di rumah ini dirang piye? Ngejangan terus. Jadi setiap datang waktu sholat, beliau baru keluar dari rumah, di depan pintu ada tangan kecil yang menggenggamnya menuntun beliau menuju ke masjid. Sampai di masjid dia melaksanakan sholat, sang anak kecil belum mulai maringan dia. Akhirnya si bayi penasaran, wis kape-kape dituntun bocah cilik terus di sebelah jajin ini sopo arane. Penasaran si bayi. Aku kelalen orang takon arane. Ya durung pernah ucapake matur kesuwun. Akhirnya beliau punya inisiatif, nggak ada roti, aku beli roti kebenaran. Kok nek bocah cilik mau nonton yang maning, kok tak beli roti sebagai wujud rasa terima kasih saya kepada anak tadi. Teman-teman, bareng masuk datang waktu sholat, akhirnya beliau ngesak roti, niatnya kanggo bocah sing nonton mau. Keluar dari rumah, kaya biasanya bocah cilik mau langsung nyekel tangannya. Buh tekane dingetin cucu langsung nyekel tangannya. Ayo Mbah mangkat di masjid. Bus langsung tekan masjid. Barang tekan masjid, dengar masjid si bayi takon, lo ngedesik lo. Si Mbah dia penasaran lo. Sampai ini sopo? Sampean sopo? Jari bocah mau, nopo perlu Mbah kulo nyebutaken nang ini. Nopo perlu Mbah jenengan tepang kulo? Ya iya lo. Sampai galdino ngater nyong terus aku yo dulu ngucapaken matur kesuwun. Nah, beneran iki aku nggawa roti lho. Lho sampean iki. Jare bocah mau, ngapurane Mbah, kula mboten kersa dahar. Kula mboten kersa dahar. Apa maneh kok roti? Apa bae doyan, Mbak? Lho, sampean iki sapa dong ngono?
jujur bae terus sampai sampai ki sapa. Akhirnya mau awit wingi suarane bocah cilik barang dijejer takoni sapa-sapa, akhirnya bocah muda dadi wong gede. Kula niku iblis Mbah. Masyaallah. Tapi suaranya dadi gede, terus suaranya nang jejer kupinge. Kula niku napa? Iblis sanes kula maksudnya. Bocah itu mau ngaku beli piyambake niku napa? Iblis. Si bae kaget, sing bener bae. Iya Mbak, aku ki iblis. Wah ora ngandel. Sing aran iblis ning ngendi ora sing aran iblis iku yo nggodha menungso, nggih. Omongane kok nulungi wong kadang wong kepengin ibadah bae dialang-alangi. Nggih bener. Kok aneh temen ana iblis nulungi menungso tumuju marang ibadah. Akhirnya iblis cerita ngaten Mbah. Ceritane niku iki sampean kan mangkat jamaah ring masjid terus dakwah sirai gendut sampai ora wangsung tetep sampean nerusaken perjalanan mangkat teng masjid. Lah pada saat itu saya tahu Mbah Allah Subhanahu wa taala telah menghapus semua dosa sebagian umur sampean. Separuh umur sampean dosa wis dilebur kabeh dening pangeran Allah Subhanahu wa taala. Cara misalkan saya umur 80 tahun, sing patang dosa 40 tahun tek kesik babar blas ora ono, sisane sithik-sithik. Lah yang lebih nek ngesuk sampean mangkat salat jamaah ring masjid terus tiba maning jam. Dosane tek apa mboten? Bahaya iki nek sampean dosane entek lho tugase nyong dilanggengaken uripe dening Allah Subhanahu wa taala iku ora ana liya kejaba golek kanca Bani Adam kanggo ngancani besok teng neraka. Iku tugase iblis. Dadi nek sampean modele kaya ngene entek dosane ya sampean ora bakal nyicipi neraka. Oh, jebule ngaten nggih. Niku pintere iblis nggih. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki cerita niki wonten teng kitab nggih. Kula sing nate maos. Melihat mempelajari daripada kisah ini ada sedikit pelajaran bahwasanya yang pertama pentingnya kita sholat berjamaah. Insyaallah panjenengan sedaya sampun ngertos nggih fadilahipun sholat berjamaah. Iki boten kula terangaken sebab arep tak terangaken kaya khawatir jenengan bosen. Kira betul? Kira betul? Hadirat dengan sedikit mauidhah dari saya ini saya berpesan kepada antum sekalian monggo sareng-sareng netepi takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih punika kanthi melaksanakan sedaya ingkang dipun perintah dening Allah lan nepi sedaya awisan-awisanipun lan kula nyuwun dhateng panjenengan sami supados ngati-ati anggenipun gesang wonten donya niki ampun sampai kula panjenengan sami nuruti napa ingkang dados pengajak-ajake setan lan dumateng para mas-mas iki nyuwun sewu senajan sampean jantung lumrah nakal kula nggih riyen nate dados jahnom memajak nakal niku wajar nggih jahnom ketinggal beling niku wajar kula nggih riyen ngaten akan tetapi masa depan ada di tangan sampean, masa depan negara ini, masa depan agama ini ada di pundak kalian semua. Nek sampean orang bener, nek sampean terus koyo ngono terus, bagaimana dengan masa depan bangsa ini, bagaimana dengan masa depan negara ini. Mila saking punika kula nyuwun dumateng mas-mas mbak-mbak sinjah nom-nom ngati-ati anggenipun bergaul nggih golek kanca kudu selektif sapa kancane sampean. Makanya dipun ngendikake wonten setunggalipun maqalah para ulama sal anil rafiq qabla tariq wasal anil jar qabla dar. Nek sampean akan melakukan perjalanan sal anil rafiq, tanyakan siapa teman perjalananmu ya. Ketika akan melakukan perjalanan maka sal anil rafiq, tanyakan siapa teman perjalananmu. Ketika engkau akan menjalani hidup di dunia ini maka tanyakan siapa orang-orang yang di sampingmu yang menemanimu di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hati-hati
karena ini sangat berpengaruh sekali. Wasal anil jar qabla dah. Sadurunge sampean tuku omah, sadurunge sampean bangun rumah, delok dhisik tonggone sampean piye, lingkungane sampean piye, sae-sae napa mboten. Jelas mboten iki Ibu-ibu, nggih. Sebab sangat berpengaruh sekali. Mungkin sampean sudah berusaha menjadi orang yang baik, sampean juga sudah berusaha untuk mendidik anak-anak sampean jadi wong sing apik, akan tetapi kita tidak tahu bagaimana pergaulan anak kita di luar rumah, koncone kados pundi, nggih mboten, rencange kados pundi. Iki ngati-ati para rawuh hadirin wal hadirat. Maka mawon ingkang saged kula aturaken sepidak malih kula wasiat dumateng panjenengan sami monggo sami-sami tetep takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon kembali pun kula panjenengan wonten panjenengan punika ndadosake dalan pituduh saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sami saged istiqomah anggenipun nglampahi kula ingkang dados mandatipun manungsa dados hambanipun Allah Subhanahu wa taala, di mana kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.